Kita kembali lagi ke Perfect Numbers dan tadi ada yang salah ngomong nih. Masa email diputar, email dibaca. Siapa sih? Ditayangkan. Iya. Salah ya? email akan kita tayangkan. Oke, nanti di PDA ya. Oke, jadi kalau menurut Akbar, dari beberapa kali saya bincang-bincang sama Akbar yang selalu memberikan terobosan untuk bisa berinvestasi, kuncinya siapa ya? Kalau orang mau berinvestasi, kita tuh nggak pernah boleh meletakkan semuanya di dalam satu tempat. Ya. Itu yang saya tahu dan selalu terus-menerus disampaikan Akbar. Dan ya kita harus dinamis. Nah, bagaimana mau dinamis kalau kita nggak pernah buka email? Jadi kalau memang agak gaptek, buka dong emailnya. Kalau nggak pernah nanya, nanya dong. Please do ask. Tanya, ayo. Nah, kalau udah nanya, kita akan jawab. Tapi sebelumnya kita pasti akan tayangkan dulu ke Anda semua apa yang ditanyakan oleh Devlin. Jadi mungkin Anda akan lihat di layar Anda, tapi sekilas kurang lebih seperti ini. Ini adalah email yang pertama datang dari Devlin. Saya baru-baru ini ditawari investasi jenis High Yield Invest Program. Yang saya mau tanyakan adalah apa saja risiko dari High Yield Invest Program. Yang kedua, mana nih lebih besar, yang lebih besar dengan future index? Apakah high yield invest program atau future index? Bagaimana cara kerjanya HYIP atau high yield invest program? Dan apakah HYIP itu termasuk produk derivatif? Ya, ini dia pertanyaannya, ada di layar. Dan sekarang silakan Akbar menjawab dengan tulisan Sanskerta. Bahasa Jawa. Oke, Devlin. Namanya udah High Yield Investment Program, ya. Ya otomatis high risk, high return, high yield ya. Berarti resikonya udah pasti tinggi. Itu kan sebenarnya nama high yield investment program itu sebenarnya skema saja, penyebutan sebuah nama dari investasi. Tergantung dari dalamnya. Jadi kalau tanya resikonya seperti apa ya, resikonya tergantung dari produk investasi apa yang dipilih di dalam program tadi. Bisa dia futures, bisa dia falas, bisa dia option, ya bisa dia macam-macam. Ya, bisa dia main properti dan lain sebagainya. So jadi tergantung isinya. Kedua, lebih besar mana dengan futures dan indeks? Balik lagi kalau memang isinya adalah bagian dari futures dan indeks, ya resikonya sama dengan futures dan indeks. Biasanya itu yang diiming-imingkan. Dengan Bapak invest, Bapak dapat 5% return, dapat 10% return. Balik lagi 5-10% resikonya bisa hilang semua uangnya, gitu ya. Okay. Bagaimana cara kerja high yield investment program? Balik lagi kembali, tergantung skemanya. Tadi high yield investment program itu cuma nama, cuma bungkusnya aja. Ya, jadi skemanya apa? Dalamnya apa? Dalamnya mau invest kemana? Option, ya, mau invest ke futures, mau invest ke falas, invest ke minyak, invest ke komoditi, ya, dan lain sebagainya. Itu resikonya nanti dan cara kerja tergantung dari isinya. Apakah high yield termasuk produk derivatif? Bisa iya, bisa enggak. Kalau dia masuk ke produk-produk tadi, ya, isinya adalah produk derivatif, dia derivatif. Yang paling penting gini, satu, jangan mudah teriming-iming dengan high yield-nya. Ya. Kedua, selalu ingat yang namanya institusi pengumpul dana itu harus punya izin. Izin itu cuma 3 yang mengeluarkan. Bank Indonesia kalau dia bank, kemudian Bapak Pam LK itu kalau dia perusahaan sekuritas, manajer investasi, asuransi atau dana pensiun, kemudian Departemen Perdagangan untuk bursa berjangka atau futures. Future trading. Kalau ya futures trading. Kalau tidak ada izin di antara 1 dari 3 itu, artinya mereka bank gelap, ya, tidak boleh illegal atau tidak boleh mengumpulkan dana. So, dan ada nggak? Dan ada nggak itu di Indonesia? Wah, ada banyak skema-skema seperti itu. Dan harus hati-hati. Harus hati-hati. Termasuk yang kita misalnya dulu, sorry ya, kalau harus jadi nyebut namanya, tapi ada yang ngumpulin apa namanya dan banyak sekali bapak-bapak ibu rumah tangga yang kena gitu. Iya, termasuk seperti itu. Kita mesti lihat dia skemanya apa. Itu yang disebut dengan high yield di Jawa Barat tuh. Saya nggak sebut namanya deh, ada produknya. Dia pernah banyak ketipu tuh orang. Termasuk seperti itu. Oke, kita masuk sekarang ke pertanyaan kedua ya dari Victor. Victor, saya sekarang berinvestasi di BEJ dan tertarik untuk pindah ke option trading di Bursa Efek Amerika. Yang ingin saya tanyakan adalah, 1, risiko dari option selain jangka waktu yang terbatas 1, 3, 9, 12 bulan. Terus apakah kita bisa langsung nih Bar jual option kita karena pembuatnya adalah market maker, atau kita harus nunggu dulu ada yang beli nggak nih gitu. Yang ketiga, tolong jelaskan bagaimana option bisa berfungsi untuk dikontrakkan seperti misalnya rumah dan atau ruko.
Karena banyaknya tawaran untuk belajar option trading, bagaimanakah saya bisa memilih? Atau mungkin ada saran? Karena hampir semua sekarang bilang toko option nomor 1. Di mana harus belajarnya? Ya, nggak ada nomor 2 ya? Nggak ada, semua kecap nomor 1. Oke, Victor. Nah gini, pada saat bermain option, harus lihat dulu posisi Anda sebagai apa. Option itu ada 2, buyer atau writer. Kalau kita sebagai buyer, seperti yang sudah pernah kita singgung sebelumnya, episode sebelumnya, kalau buyer itu berarti kita mengasuransikan investasi kita. Kita beli saham yang nggak mau turun, kita beli option. Jadi kita punya opsi untuk menjual saham kita pada saat harganya turun, di harga yang masih tinggi. Itu buyer. So otomatis kalau buyer, resikonya apa? Resiko selain tadi jangka waktu tenornya, resiko lain adalah premi yang kita bayar, karena option itu kan kayak asuransi, kita harus bayar preminya. Kalau kita tidak eksekusi, berarti preminya hilang. Itu aja sebenarnya. Tapi kalau kita jadi writer, itu resikonya besar, ya, karena kita harus beli sahamnya. Kemudian mekanisme, apakah kita bisa langsung jual beli option? Nah, mekanismenya sebenarnya seperti saham. Jadi itu ditradingkan atau ditransaksikan di bursa. Bar, boleh kasih masukan dikit nggak? Mungkin juga biar pemirsa yang lain tahu. Ya. Sedikit definisi option, Bar. Mungkin. Option itu apa sih, Bar? Option itu, option itu adalah, namanya option ya, opsi. Opsi itu adalah kontrak. Kontrak, saya boleh jual atau boleh beli suatu saham ya dengan harga tertentu. Nah, jadi itu adalah seperti asuransinya saham. Kalau saya Tapi bukan saham itu ya? Bukan saham, itu kontrak terpisah. Kontrak terpisah. Kontrak terpisah yang menempel di satu saham yang ditentukan. Misalnya saham PTX, jadi dia option PTX. Gitu. Silakan Bar, dilanjutkan. Teruskan. Mekanismenya kalau di bursa berarti itu seperti mekanisme jual beli saham. Artinya apa? Harus ada yang mau beli dulu. Pada saat yang mau belinya sudah nggak ada, baru market maker yang akan beli. Karena market maker itu posisinya standby. Standby buyer, standby seller. Bandar dong? Hah? Bandar. Market maker itu bandar. Jadi option itu transaksinya seperti saham biasa, dia jual beli. Kalau kita mau jual, kalau sudah tidak ada yang mau beli, posisinya atau harganya nggak matching, market maker akan beli di harga paling bawah biasanya. Kalau dia mau beli, gitu ya. Rugi dong kalau kita jual. Kalau dijual rugi, otomatis tergantung kita masuk harganya, ya, tergantung. Kemudian bisakah jelaskan option berfungsi di kontrakan? Nah, kalau kita kontrak ruko, kontrak rumah, itu kan yang kita kontrakkan kan sebenarnya hak eksekusi atau hak pemakaian terhadap option sama ruko dan rumah. Option pun sama. Gitu. Jadi dia dikontrakkan, yaitu hak eksekusinya. Tapi kepemilikan option tetap melekat kepada siapa yang pegang option tersebut. Jadi mekanismenya kurang lebih hampir sama lah. Ya. Artinya selama dipinjamkan atau dikontrakkan, penghasilan bisa dapat orang yang kita kontrakan tadi, Bare? Gitu ya, sebenarnya dikontrakkan itu adalah untuk melindungin dulu, untuk melindungin dari underlying sahamnya yang turun tadi. Ya. Kemudian banyak tawaran untuk belajar option trading, bagaimana saya bisa milih atau mungkin ada saran. Nah gini, hati-hati lagi ya. Tawaran itu biasanya mengimbing-imbingkan tadi high yield investment. Oh, lo bisa kaya mendadak ya. Tadi siang saya terima SMS juga dengan jalan-jalan di pantai segala macam, uangnya masuk dan sebagainya. Ingat, high risk high return ya. Kalau kita posisinya buyer, berarti kita sebagai orang yang mengambil asuransi terhadap investasi kita atau saham kita. Tapi kalau kita posisinya writer, dan kebanyakan training option ini mengajarkan kita sebagai writer. Nah, writer itu punya risiko apa? Kalau sahamnya turun, kemudian orang eksekusi optionnya, kita write put option istilahnya. Write put option, kita harus beli itu saham pada saat harganya turun. Menjadi kita harus ambil loss-nya tadi, saham di harga di atas, tapi unrealized loss-nya tetap ada. Itu. Iya, mudah-mudahan Victor puas dengan jawaban-jawaban dari Akbar, juga Devlin. Nanti kalau belum puas, silahkan kirim email lagi, perfectnumbers@ochanneltv.com. Jangan dulu kemana-mana, karena nanti kita akan kembali lagi di segmen yang kita tunggu-tunggu, yaitu nanti Akbar akan melakukan recap. Apa sih poin-poin Anda untuk bisa menjadi investor yang punya art? Masih dalam Perfect Numbers, topik kita The Art of Investment. Keep Jakarta Clean untuk kita bisa punya Jakarta yang bersih.